Hello guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Gyul berkata dengan sangat marah, "Bukannya kau ingin bertemu denganku? Kenapa kau malah sembunyi di sini?" Kim Gyul, meskipun aku telah mengingatmu, tapi melihatmu langsung di kehidupan ini, entah kenapa aku merasa senang dan terkejut, gumam dari Son-woo. Shin pun juga berpindah dan memperlihatkan ingatan Son-woo padanya di kehidupannya yang lalu. Di tengah misinya, Son-woo memanggil-manggil nama Gyul dengan panik karena ia tiba-tiba menghilang dari pandangan Son-woo. Ternyata si Gyul ini doyan berburu. Wajar sih karena Gyul ini juga petarung jarak dekat terkuat di timnya. Di kehidupannya yang lalu, Son-woo dan Gyul adalah rekan sehidup semati. Sebagai prajurit Note, mereka telah melalui banyak hal bersama. Kembali ke kehidupan sekarang, Son-woo dan Gyul berkumpul di tengah lapangan dan dikerumuni para warga Yongsangol. Udah bisa ditebak ya guys, di sini mereka saling beradu kekuatan. Son-woo yang merasa tak gugup sedikit pun malah tersenyum dengan senang melihat Gyul lagi. Bahkan di kehidupannya yang sekarang, baginya Gyul terlihat lebih lucu dan lebih liar. Senyuman Son-woo itu justru membuat Gyul sangat tersinggung. Dan dengan amarah yang menggubu-gubu, Gyul pun bersiap untuk menyerang Son-woo. "Jika kau kalah, kau harus pergi dari sini," teriak Gyul dengan kesalnya dan langsung memulai pertarungan mereka. Tanpa perlu repot-repot, Son-woo justru hanya menggunakan jarinya untuk melawan Gyul. Ini adalah serangan yang Son-woo pelajari pertama kali dengan ketua Jisung. Bahkan tak sampai 5 menit, pertarungan antara Son-woo dan Gyul pun telah usai. Ya, si Gyul ini benar-benar lemah banget ya di kehidupan kali ini. Mungkin aja karena pengalaman bertarungnya masih sedikit. Selain itu, Gyul adalah pertarung terkuat di kota itu. Jadi menurut Mimin, si Gyul ini nggak ada tempat untuk berkembang. Mimin jadi penasaran ya kehebatan Gyul di kehidupan yang lalu seperti apa. Keesokan harinya pun tiba di tempat kediaman Son-woo, Arang, dan Hyun-soo. "Kenapa kau malah membuat keributan kemarin malam? Jika kau memang benar-benar tidak berniat untuk membawanya secara paksa," ucap dari Arang dengan kesal karena ia mengira Son-woo hanya berbohong pada Madam Jung. "Itu simpel saja Arang, ini untuk membuktikan kekuatanku padanya." Jadi dengan begitu, bisa saja sekarang dia sadar kalau tak ada ruginya jika bergabung dengan kita, ucap dari Son-woo. Hyun-soo juga menambahkan poinnya kalau Gyul adalah satu-satunya orang yang sangat diandalkan di tempat ini. Dan tidak adanya sosok Gyul akan menyebabkan para demonic beast menyapu bersih tempat ini. Mendengar perkataan dari Hyun-soo mengingatkan Arang pada tempat asalnya. Dan ketika ia melihat orang-orang di sana dihabisi oleh demonic beast Belkis, tanpa mengatakan sepatah kata pun, Arang langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dalam benaknya Son-woo berkata, "Bahkan jika kita tak membawa Gyul sekarang, tempat ini juga akan segera runtuh, seperti apa yang dikatakan oleh manajer Kim Busi. Aku harus membawa Gyul saat waktunya tiba." Kalau dipikir-pikir, itu bahkan lebih kejam daripada membawanya secara paksa. Hanya saja yang bisa aku berikan pada mereka hanyalah waktu. Di suatu tempat, para anggota Attack Force sedang melakukan rapat mengenai Demonic Beast yang mengganggu mereka akhir-akhir ini. Di sini salah satu anggota mereka menjelaskan tentang monster itu. Monster itu terlihat dan menyerang selayaknya seperti Giant Bee. Sengatnya sangat beracun. Jika seorang tersengat, maka ia akan mati dalam kurun waktu 2 hari. Ia juga menegaskan kalau monster itu memiliki kelemahan dengan api. Jadi strategi yang akan mereka gunakan adalah memperkuat armor mereka dan membakarnya dengan api. Tiba-tiba saja, Son-woo yang di sana ikut menyimak penjelasan orang itu. Bukan Son-woo ya namanya kalau nggak ikut campur urusan orang. Dia pun menyeletuk orang itu dan berkata,
Itu salah, memang benar monster tipe serangga lemah dengan api. Hanya saja, Killer Bee yang menetap di reruntuhan memiliki resistensi terhadap api. Mereka bisa saja terbang ke sini dengan tubuh yang tertutupi oleh api. Tapi hal yang jauh lebih penting dari itu adalah satu Killer Bee berada pada rank 17. Dan warga sipil biasa dilarang berburu monster dengan rank tersebut. Jika kalian bersikeras melawan mereka dengan perlengkapan yang payah ini, maka semuanya dipastikan akan langsung dihabisi. Jujur saja, pasukan kalian tak sebanding dengan koloni Killer Bee tersebut. Gyoul yang menyimak perkataan Son-woo pun menjadi bersemangat dan berkata dengan semangatnya yang berapi-api. Lalu, apa metode yang lebih mudah agar kami dapat mengalahkan para Killer Bee sialan itu? Son-woo pun di sini menjawab dengan singkat kalau hanya dirinya dan Gyoul yang dapat mengalahkan Killer Bee tersebut. Para anggota lainnya pun merasa tersinggung dengan perkataan dari Son-woo. Padahal bagi mereka telah berjuang dengan sangat keras sebagai seorang anggota Attack Force. Tiba-tiba raut muka Gyoul berubah menjadi serius. Apakah kau yakin dengan perkataanmu? Sebenarnya aku juga merasa kesal, tapi jika spesialis dari Note berkata demikian, aku harus mempercayainya. Wah, keren nih si Gyoul, dia nggak ngambil keputusan berdasarkan emosinya. Bahkan dia bisa menekan emosinya di saat Gyoul berpikir dan mengambil keputusan secara rasional. Tapi nggak lama kemudian, Gyoul balik lagi ke dirinya yang pemarah. Dengan nadanya yang terdengar kesal, ia menyuruh para anggota Attack Force untuk tak ikut campur pada misinya kali ini. Jika kau pikir ini adalah kesempatanmu untuk menyeretku, kau salah besar, ucap kesal dari Gyoul. Udah, tenang, jangan khawatir, aku tahu dirimu dengan sangat baik. Kau tak akan ikut bersamaku dengan patuh jika aku memaksamu, ucap dari Son-woo. Selama mereka di perjalanan, Son-woo menjelaskan hal-hal yang perlu Gyoul ketahui tentang Killer Bee. Singkatnya, Killer Bee itu hidup berkoloni dan terdiri dari 100-200 ekor. Killer Bee dapat menghabisi seseorang yang terkena sengatnya. Bahkan seorang metahuman pun akan segera terbunuh jika tersengat lebih dari 3 kali. Jadi, yang harus kau lakukan adalah mengincar sambungan antara sayap dan tubuh mereka, selain dari bagian tubuh lainnya sekeras baja. Kita akan memerlukan alkohol untuk membanjiri lebah-lebah itu. Tapi kita bisa menggunakan air untuk membuat alkohol dari getah pohon. Di saat Killer Bee tenggelam, cairan beracun mereka akan keluar dan seiring berjalannya waktu, racunnya akan menjadi kurang stabil, bahkan setelah 3 bulan akan berubah menjadi alkohol yang sesungguhnya. Itu jauh lebih enak daripada alkohol dari cairan merah GERD menjijikan itu. Mereka pun akhirnya tiba di lokasi tempat Killer Bee itu bersarang. Kemudian sambil mengamati keadaan sekitar, Son-woo mengatakan hanya terdapat 2 Killer Bee yang sedang berjaga dan Killer Bee lainnya kemungkinan masih tertidur. Dengan kesempatan itu, Son-woo pun meluncurkan satu serangan besar dengan harapan dapat mengurangi jumlah mereka menggunakan jurus Moonlight Sword-nya. Son-woo pun berhasil membelah sarang Killer Bee dan sontak saja seluruh Killer Bee mulai bermunculan. Ini kayak kalian ngancurin sarang lebah dan diserang sama lebah-lebahnya, cuma bedanya ini versi raksasa. Killer Bee itu pun mengeluarkan suara selayaknya suara lebah pada umumnya. Tapi karena ukurannya yang sangat besar, suaranya pun terdengar sangat keras hingga membuat telinga sakit. Dalam beberapa detik, mereka pun telah dikerumuni oleh para Killer Bee itu. Gyoul pun mulai melakukan peregangan sebelum dia mulai bertarung. Tunjukkan kemampuanmu, Gyoul, ucap dari Son-woo. Kalau aku tunjukkan nanti takutnya kau malah jatuh cinta padaku, Son-woo. Anjir, ini sih cringe banget ya jokesnya. Gyoul pun mulai menyelimuti tubuhnya dengan energi core-nya yang berwarna emas. Dan ia memiliki bentuk menyerupai singa. Kemampuannya itu sangat mirip dengan kemampuan barrier milik Beatrice dan karnivore milikku. Ya, kemampuannya adalah penguatan binatang buas, gumam dari Son-woo. Gyoul kemudian melompat tinggi ke langit dan melakukan serangan di atas langit. Selama beberapa detik berada di atas udara, Gyoul mendarat dengan sempurna ke tanah dan mengulangi strategi itu berulang kali. Son-woo yang masih menyimak pertarungan Gyoul menilai bahwa Gyoul setara dengan
ketua Chansu atau bahkan lebih kuat darinya. Setelah Son U merasa Gyeol dapat mengatasi Killer Bee itu dan menjaga dirinya dengan baik, giliran Son U lah yang melakukan pertarungan. Ia pun mengeluarkan aura hitam tentakelnya agar mempercepat jalannya pertarungan. Berkat kemampuan memori yang Son U ambil dari manajer Kim Bu-sik, skill bertarungnya kini meningkat drastis tanpa harus berlatih keras berhari-hari. Seperti sebelumnya sampai ia berlatih dengan ketua Jisung. Hanya saja kemampuan aura hitam tentakelnya mengambil 30% energi intinya. Agar bisa kembali ke masa jayaku, aku harus terus meningkatkan jumlah energi core-ku, ucap dari Son U. Selama pertarungan berlangsung, Son U yang masih sibuk menghabisi satu persatu Killer Bee, tiba-tiba memalingkan pandangannya karena teriakan dari Gyeol. Yah, rupanya Gyeol udah kena sengatan dari Killer Bee. "Minggir kau dasar monster sialan," teriak Gyeol. Padahal aku baru saja kagum dengan kemampuannya. Tapi setelah aku tinggal, bisa-bisanya dia dalam keadaan seperti itu. Gumam dari Son U yang tak percaya dengan blunder yang dilakukan oleh seorang Gyeol yang sangat kuat. Gyeol kemudian memotong sang Killer Bee itu dan membuatnya masih menancap kakinya. Karena kalau ditarik paksa, yang ada kulitnya justru akan robek. Son U kemudian menjelaskan pada Gyeol cara memanipulasi sifat core. Irislah lukamu dengan pisau dan gunakan kormu itu untuk mendorong racunnya sambil mengeluarkan kemampuanmu yang biasanya. Cepatlah, aku akan melindungimu, ucap dari Son U. Gyeol lalu melakukan percis seperti apa yang disuruh oleh Son U. Dan akhirnya ia berhasil mengeluarkan racun Killer Bee itu dari dalam tubuhnya. Wah, emang keren nih anggota The Nine Keys, cuma perlu penjelasan sekali, langsung bisa dipraktekin. Mendengar Gyeol kesakitan, Son U justru menyuruhnya untuk berhenti merengek. "Metahuman sepertimu tidak akan mati dari luka seperti itu," ucap dari Son U. Son U pun bergumam, "Perbedaan antara aku dan Gyeol saat ini adalah aku punya pengalaman lebih banyak dari kehidupan lamaku. Dan tubuhku juga mengingat pelatihan Note yang sangat keras. Sedangkan Gyeol saat ini hanya mengendalikan instingnya dalam pertarungan. Ia takkan sanggup menghadapi Demonic Beast ranking tinggi jika melawan Killer Bee saja udah kesusahan. Karena Gyeol yang masih memulihkan dirinya, sedangkan jumlah para Killer Bee itu masih banyak. Mau nggak mau, Son U harus menggunakan kemampuan aura hitam tentakelnya agar bisa menyerang banyak Killer Bee dalam waktu yang bersamaan. Hanya saja, yang jadi kekhawatiran adalah jumlah energinya akan berkurang banyak, sedangkan ia masih belum menemukan Queen Bee-nya. Dan dalam sekejap, seluruh Killer Bee itu pun dibasmi oleh Son U. Setelah menggunakan kemampuan, tubuh Son U jadi semakin melemah karena ia menggunakan terlalu banyak energi core intinya. "Sisa core-ku sekarang hanya 45%, aku harus melawan ratunya," gumam Son U. Melihat Son U membasmi para Killer Bee dengan sekali serangan, membuat Gyeol terpukau, bahkan mengakui kehebatannya. Son U lalu memeriksa luka Gyeol dan mengatakan kalau Gyeol telah mengeluarkan racunnya dengan sangat baik. Bahkan ia juga memotong area yang terinfeksi dengan bersih, meskipun ini merupakan kali pertamanya ia melakukan hal itu. Son U kemudian menyuruh Gyeol untuk diam di tempat dan fokus untuk menyembuhkan dirinya. "Aku akan pergi ke dalam dan mengalahkan ratunya," ucap dari Son U. Seketika, raut muka dari Gyeol terlihat jadi sangat lega. "Orang-orang di Yoksangol akan aman sekarang," ucap Gyeol dengan pelan. Son U pun memasuki sarang Killer Bee itu, yang bisa dibilang Son U nekat ya dengan sisa energi core-nya yang masih sedikit. Dan dia harus melawan bos dari Killer Bee. Son U kemudian membuat sebuah core light untuk memeriksa jika masih terdapat prajurit Killer Bee di sarang itu. Karena tak ada satu ekor pun Killer Bee yang menyerang core light-nya. Itu berarti seluruh prajurit Killer Bee sudah dibasmi. Dengan cepat, Son U pun segera mencari ratu Killer Bee itu. Dan akhirnya ia menemukan ratunya. Waduh, lihat deh bentukan ratu Killer Bee yang udah siap menetaskan telur-telur Killer Bee-nya. Kalau Son U nggak cepet, bisa-bisa prajurit Killer Bee bakal terus bertambah ya. Sontak saja, ratu itu langsung menyerang Son U dengan suara yang jauh lebih kuat dari prajurit Killer Bee sebelumnya.
Di sini kelemahan dari Ratu Killer Bee adalah ia tak memiliki kemampuan serangan lainnya. Karena Sun Woo sudah melindungi tubuhnya, jadi ia aman dari serangan ratu. Agar tak membuang waktu yang banyak, langsung saja Sun Woo menyerang ratu itu dengan kemampuan, yaitu Seven Six Crescent Moon Sword, dan melepaskan energi core-nya hingga terjadi ledakan pada tubuh Ratu Killer Bee itu. Bahkan kemampuannya juga berhasil menghancurkan telur-telur Killer Bee. Setelah itu, Sun Woo pun mendekat ke Ratu Killer Bee tersebut. Selain core emas, ada satu hal yang lebih berharga yang dicari-cari oleh Sun Woo. Ya, itu adalah kristal Ratu Killer Bee. Kristal ini hanya bisa digunakan sekali saja, dan fungsinya adalah mengembalikan energi inti yang telah habis. Meskipun warga Yogg-Sangol telah aman dari Demonic Beast Killer Bee, tapi kenapa ya aku masih merasa tidak nyaman? Sepertinya kehancuran Yogg-Sangol di kehidupan lalu bukan karena Killer Bee ini, gumam dari Sun Woo. Setelah itu Sun Woo membantu Gyeoul untuk berjalan kembali ke Yogg-Sangol. Di sini Gyeoul malah meminta agar energi core Ratu Killer Bee dibagi 50-50 dengannya. Bisa-bisanya ya minta bagian kayak gitu, padahal yang paling banyak ngebunuh bahkan sampai ratunya adalah Sun Woo. Ambil saja semua core-nya dan buat sari alkohol. Yang aku inginkan sebagai bayarannya adalah informasi darimu. Aku ingin mengetahui alasanmu tidak mau meninggalkan tempat ini, ucap dari Sun Woo. Gyeoul pun terkejut mendengar perkataan Sun Woo dan bahkan ekspresinya jadi panik seperti ini. Sesampainya mereka di Yogg-Sangol, bukannya menuju ke tempat kediaman Sun Woo, Gyeoul justru mengantarkan Sun Woo ke tempat tinggalnya. Jika aku tahu kau membawaku ke rumahmu, haruskah aku membawakan bunga padamu? Ucap Sun Woo dengan bercanda. Kenapa tempat ini gelap sekali? Tanya Sun Woo. Seharusnya kau membawakan bunga itu, mungkin bisa mengurangi baunya, jawab dari Gyeoul. Sun Woo di sini kebingungan ya dengan perkataan dari Gyeoul. Sampai-sampai ia mencium sendiri bau busuk yang sangat menyengat. Kau bilang kau ingin mengetahui alasanku untuk tak meninggalkan tempat ini kan? Ya, inilah alasannya. Sebenarnya kau tak merahasiakannya, tapi aku berharap kau tak memberitahukan pada yang lain. Setelah Gyeoul membuka selimut itu, betapa terkejutnya Sun Woo dengan apa yang dilihatnya. Dia adalah adik kandung dari Gyeoul. Dia adalah adik kandungku yang kecanduan dengan alkohol dari Dark Blood itu. Dia adalah alasanku tak meninggalkan Yogg-Sangol. Aku harus menebus ini. Sun Woo pun berkata, tapi Gyeoul, jika kau membuang masa depanmu karena kau merasa bertanggung jawab dengan keadaan keluargamu ini. Tiba-tiba saja perkataan dari Sun Woo pun dipotong oleh Gyeoul. Kau tak mengerti maksudku. Orang yang membawa alkohol bodoh ini menyebabkan semua orang berakhir seperti ini adalah aku. Setelah aku mendengar cara membuat minuman itu, aku pun membawanya ke kota Yogg-Sangol. Dan sekarang semua orang berakhir seperti ini. Dengan penuh penyesalan, Gyeoul pun menatap Sun Woo. Itulah mengapa aku harus tetap berada di sini dan menembus dosaku sampai aku mati. Oke, gimana nih guys? Makin seru ya ceritanya? Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya hanya di Zoo Official. See you guys!